2 tahun berikutnya, waktu, energi, doa dan tentunya biaya, kami curahkan untuk mengikuti berbagai macam terapi dari dokter-dokter kandungan yang ada di kota kami. Selain tentunya upaya-upaya alternatif, saran dari teman dan kerabat. Alhamdulillah, Gusti Allah sangat baik. Aku dinyatakan hamil lagi dengan kehamilan normal. Waktu itu aku ingat betul dokter yang menanganiku. Beliau sudah sepuh, tapi amat sabar dan penyayang. Tak heran apabila pasien beliau sangat banyak, hingga antrian mencapai puluhan. Waktu itu, kami dipanggil sekitar pukul 11 malam, dan begitu melihat USG, rasanya malam itu sangat terang benderang bagaikan siang. Beliau menatap layar lalu bersuara pelan. Subhanallah, Alhamdulillah. Kemudian beliau mengelus ubun-ubun kepalaku sambil mengucapkan selamat kepadaku dan suamiku. Selain kebahagiaan setelah penantian yang cukup lama, tentunya banyak hal-hal berat dan pengalaman-pengalaman baru sebagai seorang ibu yang aku alami bersama Kenzi sejak dalam kandungan. Namun semua aku lewati dengan bahagia dan penuh syukur. Malam-malam saat aku harus kontrol kandungan sendirian, karena kebetulan suamiku bekerja di luar kota dan tidak selalu bisa menemani dan mengantarku kemana-mana. Belanja kebutuhan calon bayi, jalan-jalan pagi, dan tentunya berangkat kerja setiap hari kujalani dengan biasa saja tanpa kendala yang berarti. Kehamilanku sehat, makanku banyak, dan suka sekali makan seafood. Padahal sebelumnya aku tidak suka. Bahkan hingga usia kehamilan 9 bulan, aku masih bisa naik motor sendiri ke kantor. Alhamdulillah. Walaupun sering melewati malam-malam sendirian di rumah kontrakan, aku tidak pernah merasa kesepian. Kenzi selalu kuajak bercerita tentang apa saja. Tentang aktivitas hari itu, tentang mbahnya yang barusan ku telpon, tentang sepupu kembarnya, tentang buah-buahan yang ku tenteng pulang belanja, tentang lalu lintas, tentang acara TV, tentang presiden, tentang ayahnya, dan tentang apa saja yang terlintas di pikiranku. Aku tidak begitu memperhatikan reaksi Kenzi, tapi saat suasana hatiku tidak baik dan tidak ingin bercerita tentang apapun, aku merasa anakku gelisah. Lalu kurasakan kepalan dan tendangan kecil dengan sensasi lucu di dinding rahimku. Saat perutku makin besar, tendangan itu tampak pada tapak kaki mungil yang tercetak beberapa saat, atau tonjolan aneh serupa kepalan tangan mungil yang menyembul. Aku tak kuasa tak tersenyum, walaupun saat itu mungkin tengah meneteskan air mata. Aku baik-baik saja, Nak. Setelah Kenzi lahir, tumpahlah seluruh perhatian kami dan keluarga padanya. Bayi yang sehat, gendut mengemaskan, tiba-tiba seluruh putaran kehidupanku berpusat kepadanya. Dia adalah matahari dan kami berdua, serupa planet-planet yang mengitarinya. Setiap hari adalah hari baru yang tak pernah sama dengan hari-hari sebelumnya, dengan hal-hal baru dan pengalaman baru, serta perasaan-perasaan baru yang menyertainya. Pertama kali memeluknya setelah dilahirkan,
Pertama kali melihat wajah mungilnya yang inosen. Pertama kali Kenzi diperdengarkan azan oleh ayahnya. Pertama kali aku menangis di hadapan dokter kandungan dan krunya saat bayiku diambil dari pelukan untuk dibersihkan. Saat pertama aku menyusui, pertama kali aku berbicara sambil melihat matanya. Pertama kali Kenzi menatap mataku saat ku ajak bicara. Pertama kali Kenzi tertidur setelah kenyang minum ASI. Pertama kali memandikan. Pertama kali Kenzi pulas setelah dibedong. Pertama kali memerah ASI. Pertama kali menangis karena cuman dapat sedikit. Pertama kali mencari asisten rumah tangga. Pertama kali kerja meninggalkan anak. Pertama kali anakku menangis saat ku tinggal bekerja. Dan pertama kali meninggalkan anak di tangan asisten rumah tangga. Pertama kali ditinggalkan asisten rumah tangga hingga proses pencairan asisten rumah tangga yang melelahkan dari rumah ke rumah jauh di pelosok desa. Pertama kali makan MPASI, pertama kali memblender bayam dan wortel, pertama kali tengkurap, pertama kali menangis mendengar ayam jago kukuruyuk, pertama kali membawa anak ke masjid, pertama kali Kenzi tertidur di masjid, pertama kali ke taman safari, dan pertama kali Kenzi terpekik melihat gajah. Pertama kali Kenzi batuk semalaman, pertama kali aku dan ayahnya tidak tidur semalaman. Pertama kali Kenzi berdiri lalu tertawa. Pertama kali aku tertawa mendengar kentutnya. Pertama kali kami tertawa bersama. Pertama kali Kenzi menyebut mama. Pertama kali telingaku terasa sejuk mendengarnya. Pertama kali Kenzi berjalan. Pertama kali ia panas tinggi. Dan pertama kali ia harus menjalani opname. Pertama kali tidur di rumah sakit menungguin anak. Pertama kali menangis tidak karuan melihat anak ngamuk saat dipasang infus. Pertama kali Kenzi tahu akan punya adik. Pertama kali Kenzi menangis seharian meminta ASI. Dan pertama kali aku menangis karena tidak bisa lagi menyusuinya saat kehamilanku makin besar. Pertama kali Kenzi marah padaku. Pertama kalinya aku memeluknya saat dia marah. Dan saat pertama kali ia mencium perutku dan bilang, "Adik." Dua tahun